Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online ya, masih daring. Untuk pada hari ini dengan mata kuliah teknologi internet ya. Untuk pertemuan ke-14, jadi masih ada nanti 2 pertemuan lagi ya. Setelah itu baru nanti akan adakan ujian akhir semester ya. Oke, tetap semangat. Untuk hari ini adalah pertemuan ke berapa 14 ya. Oke, seperti biasa untuk pengabsennya langsung ke siakan masing-masing sudah saya share linknya di sana ya. Silakan untuk presensi. Kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung.
bisa kita mulai ya, sambil menunggu teman yang lain mungkin kita sambil dimulai. Untuk minggu kemarin sudah dijelaskan ya untuk materi koneksi internetnya. Kemudian untuk hari ini adalah protokol jaringannya ya, serta fungsi dan jenisnya nanti yang akan kita bahas untuk pertemuan ke-14 untuk hari ini. Bisa kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk yang lain nanti bisa segera menyusul ya, atau bisa bergabung dengan di YouTube-nya, tidak apa-apa. Untuk pengertian protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Jadi semua ya, hampir semua untuk aktivitas di internet itu ada protokolnya ya. Jadi contohnya semisal kalian katakan membeli di e-commerce ya, atau jual beli online, itu semua ada protokolnya, ada aturannya, ada sistem untuk urutannya. Seperti itu ya untuk secara mudahnya. Nah, sederhananya saja, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol, seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer itu pasti melibatkan protokol. Mungkin bisa kalian renungkan dengan berbagai aktivitas kalian yang ada di komputer dengan melakukan di internet ya, ataupun dengan menggunakan jaringan, itu pastinya ada protokolnya semua ya. Mungkin semisal kalian membuat sebuah web saja, itu pasti ada protokolnya, ada sistemnya, ada sistem peraturannya ya, urutannya, proses dan lain sebagainya itu ada untuk sebuah protokol. Sebagai contoh, seperti orang yang mengirimkan email. Nah, ini contoh dalam penggunaannya ya. Pada saat penggunaan kalian mengirimkan email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data, sehingga email yang dikirimkan pada seorang dari komputer satu ke komputer lainnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Nah, semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda, seperti itu ya. Jadi ada sistemnya ya, aturannya dalam pengiriman email itu seperti apa sih. Untuk pertama misalkan sisipkan filenya, kemudian dituliskan sebuah judulnya ataupun bagaimana, itu sebuah protokol, intinya seperti itu ya. Ada sebuah protokol di sistemnya di email itu sendiri. Nah, itu contoh protokol dalam pengiriman menggunakan email, itu sebagai contoh saja ya. Yang lain juga menyesuaikan ya, misal yang seperti tadi saya katakan untuk jual beli online dan lain sebagainya, itu sama, semua ada protokolnya yang intinya tadi seperti yang saya katakan tadi, sebuah yang menggunakan aktivitas menggunakan jaringan di dalam komputer itu pasti ada protokolnya. Nah, fungsi protokol itu apa? Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Nah, secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Secara lebih khusus, berikut adalah fungsi-fungsi protokol. Itu contohnya seperti itu ya, untuk sebagai penghubung sebenarnya untuk protokol itu, karena aturan. Jadi pada saat kalian bertransaksi misalkan di jual beli online juga, itu antara pembeli dan penjual. Jadi ada pengirim dan ada penerima, sama halnya dengan di email, seperti itu ya. Nah, fungsi-fungsi protokol yang pertama ada addressing ya. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Jadi router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati jaringan komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Jadi ada alamatnya ya, alamat IP ya.
Misalkan yang dicontohkan adalah sebuah pengiriman email, jadi itu kan menggunakan jaringan tentunya ya di dalam komputer kalian ya. Jadi nanti ada IP-nya sendiri di dalam apa namanya, akses di jaringan internet kalian itu ada IP-nya, dan nanti akan dihubungkan antara pengirim dan penerima dengan alamat yang sesuai seperti itu ya. Itu adalah addressing yang pertama. Kemudian yang kedua ada reassembly. Jadi reassembly ya. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket pengiriman. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar akan dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus disusun ulang saat tiba di penerima. Jadi ada semacam penataan ulang ya. Reassembly itu SC itu penataan ya, atau perakitan kembali ya. Jadi paket tersebut biasanya dikirim tidak secara berurutan nantinya. Nah, di situ akan ada namanya reassembly tadi adalah menyusun ulang ya saat tiba di penerima tersebut ya, agar sesuai urutan ataupun protokolnya tadi sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh si pengirim. Nah, seperti itu ya. Jadi ada reassembly-nya. Kemudian yang ketiga ada timeout. Nah, setiap IP mengandung self destructive ya, counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Jadi ada waktunya ya, ada timeoutnya ya, waktu habisnya. Jadi semisal paket sudah kadaluarsa itu nanti dia akan dihancurkan, tidak ada overload di dalam jaringan internet tersebut yang bisa menyebabkan mungkin lelet dan lain sebagainya ya, yang intinya bisa mengganggu aktivitas jaringan internet tersebut. Kemudian ada yang keempat adalah option. Optionnya IP terdapat fitur tambah yang memungkinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Nah, untuk menemukan bagian yang diambil maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Jadi ada fitur itu ya, tambahan untuk komputer mengizinkan untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk jenis-jenis protokol pada jaringan komputer di seluruh dunia, ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan. Beberapa jenis protokol tersebut adalah yang pertama ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Nah, standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Jadi untuk TCP/IP ini adalah untuk mengatur proses tukar-menukar ya, data ya. Jadi menggunakan TCP/IP mungkin pada saat kalian mengakses sebuah website ataupun apa yang di dalam sebuah jaringan, itu akan terlihat ya, akan tahu ya untuk TCP ada IP-nya ya di setiap alamat yang kalian akses tersebut ya. Kemudian ada User Datagram Protocol, UDP ya. User Datagram Protocol adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable, tanpa adanya koneksi antara host di dalam suatu jaringan. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, mungkin kalian sudah pada kenal ya. Untuk semester tua seperti ini mungkin tentunya pernah ya menggunakan domain ya pada saat kalian mengupload sebuah web dengan tugas web misalkan. Nah, domain name server adalah distribut database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. Nah, DNS dapat bekerja sama pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS
juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Nah, seperti itu ya untuk domain name system. Yang berikutnya ada HTTPS. Nah, protokol HTTPS pasti sudah sering Anda dengar. Kata HTTPS bisa dilihat di browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL. Apalagi HTTPS sudah dapat digunakan di beberapa website untuk sekarang ya. Pada saat kalian mengakses sebuah website ataupun blog dan lain sebagainya di internet ya, pada saat kalian browsing itu tentunya ada HTTPS-nya ya, untuk alamat di awal di browsernya ya. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol HTTP yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Nah, sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasanya. Jadi untuk HTTP itu seperti itu ya, untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Kemudian sekarang ditambahkan dengan S ya di belakangnya, merupakan versi amannya. S itu security, secure ya. Jadi dia lebih aman untuk HTTP biasa. Nah, HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security TLS. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsinya. Ada SSL-nya ya. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah security atau keamanan ya. Jadi ada antisipasi ya, semisal ada serangan dari pihak ketiga dalam transaksi tadi ya, karena ada klien dan server. Nah, untuk pihak ketiga tersebut adalah pihak yang menyerang misalkan ya, untuk keamanan tersebut ya. Ada SSH Secure Shell, adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak jauh dan lain sebagainya. Mengendalikan ya, maaf. Dibanding dengan Telnet, FT protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul ya. Jadi untuk yang menggunakan pada saat kalian pengaksesan di sebuah jaringan di komputer, kalau yang sudah menggunakan Secure Shell atau SSH itu berarti lebih unggul dibanding protokol lainnya ya. Kemudian Telnet Telecommunication Network dikembangkan pada 69. Telnet memiliki standarisasi sebagai IETF STD8 adalah merupakan standar internet pertama kali ya dulu ya. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayang Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Untuk Telnet bisa dikatakan mungkin masih kurang secure ya. Ada OSI Layer, merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Ada OSI Layer dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer lainnya. Nah, OSI Layer secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki tugas yang spesifik. Ketujuh lapisan OSI Layer adalah sebagai berikut. Jadi OSI Layer ada yang pertama adalah application layer. Layer OSI ini paling berdekatan dengan end user ya, application. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lainnya dalam di jaringan ya, seperti server, printer atau aplikasi komputer lainnya. Kemudian ada presentation layer. Layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Jadi untuk presentasinya. Presentation layer OSI ini merupakan
mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Nah, selain itu, layer ini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Yang keempat ada transport layer. Layer OC ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Untuk network layer, layer OC ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan antrian trafik di jaringan, ya, menjaga ya untuk networknya. Kemudian data link layer. Layer OC ini mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Untuk yang terakhir, physical layer. Layer OC yang terakhir ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Nah, tujuan utamanya penggunaan OC layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dan tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisinya. Itu adalah ketujuh lapisan OC layer ya tadi ya. Nah, kemudian ada TCP/IP, itu merupakan standar komunikasi dari komputer satu ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Nah, protokol ini banyak digunakan oleh komunikasi untuk standarisasi komunikasi yang digunakan. Nah, protokol ini merupakan komponen protokol atau protokol suite atau kumpulan protokol. Jadi protokol ini tidak dapat berdiri sendiri. Untuk protokol TCP/IP ini paling banyak digunakan pada saat ini ya. Dalam jaringan komputer itu menggunakan TCP/IP. Pada TCP/IP terdapat protokol sub yang menangani masalah komunikasi antara komputer. TCP/IP diimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, untuk istilah penting di protokol bisa yang harus diperhatikan dalam berhubungan dengan protokol adalah sebagai berikut ya. Untuk yang pertama ada sintak, merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Kemudian ada semantik yang kedua, digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Semantik bisa diartikan sebagai setiap section bit. Dan ada timingnya, digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Jadi timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim ya. Jadi ada timingnya ya untuk mengetahui kecepatannya ya. Untuk kesimpulannya, hampir semua proses pertukaran informasi antara komputer melibatkan protokol ya, seperti yang sudah saya katakan pada awal. Jadi semua pertukaran informasi di dalam sebuah jaringan komputer itu melibatkan protokol ya, ada sebuah protokolnya. Nah, hal inilah yang membuat protokol sebagai bagian yang penting untuk diketahui. Untuk perkembangan bermacam-macamnya sistem informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari peran perkembangan standar protokol. Nah, protokol adalah aturan yang memudahkan untuk berinteraksi dengan sistem yang lain. Protokol membantu dalam proses pengiriman dan penerimaan data dalam proses komunikasi. Jika tidak ada standar protokol yang digunakan, maka proses pengiriman dan penerimaan suatu data akan sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Dikarenakannya pada saat ini berbagai sistem informasi tidak hanya dikembangkan oleh satu vendor saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau secara untuk logikanya mudah ya. Dalam sebuah pengiriman itu kan ada pengirim dan penerima. Nah, di situ harus ada namanya aturan ya.
aturan atau sistem urutannya. Nah, di situ yang dinamakan sebuah protokol. Untuk logika mudahnya seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa simpulkan masing-masing ya, dengan pribadi kalian masing-masing. Oh, protokol itu seperti ini. Yang terpenting kalian maksud paham ya. Oh, protokol itu menurut saya seperti ini. Intinya paham saja, tahu mengenai protokol itu apa, mengenai di dalam suatu jaringan itu protokol itu seperti apa, itu yang terpenting ya. Tidak harus seperti apa yang saya katakan tadi ya. Yang terpenting kalian memahaminya dengan cara kalian masing-masing, tidak apa-apa. Oke, sampai di sini mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini, mengenai protokol jaringan serta fungsi dan jenisnya sudah saya sampaikan untuk materi hari ini ya. Saya rasa cukup untuk selanjutnya mungkin untuk pertemuan ke-15 ya, mungkin akan kita bahas dengan materi lainnya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya dalam perkuliahan online hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, menambah wawasan untuk kita semua. Dan juga selamat menyambut Ramadan ya. Besok kalau tidak salah kita sudah melakukan puasa ya, bagi yang melaksanakannya ya. Untuk yang muslim, selamat menyambut Ramadan ya. Semoga kita bisa melaksanakan kewajiban Ramadan kita dengan semestinya, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.